وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita semua dalam suasana berbahagia mendahului prosesi pernikahan ananda kita. Pada sore hari ini kita isi dengan pesan-pesan tentang pernikahan, dengan harapan semoga ananda kita nanti memasuki rumah tangganya mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita istilahkan dan memang istilah dalam agama kita, yaitu keluarga sakinah mawaddah warahmah. Salawat kita juga peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kepada kita keseluruhan isi Al-Quran sebagai pedoman kita dan juga memberikan contoh cara mengamalkannya agar kita bisa memperoleh keselamatan dunia sampai akhirat. Hadirin sekalian dan keluarga yang sama berbahagia, manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Surah Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dengan dasar ayat ini hadirin sekalian, ya, kita ada di permukaan dunia ini, memasuki alam dunia ini, Allah menentukan tujuan diciptakan kita. Berarti hidup kita ini harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh pencipta kita, mengikuti satu aturan. Segala bentuk yang diinginkan Allah kepada kita, segala kehendak pencipta kita, itulah harus kita katakan ibadahlah yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya ibadah ini adalah pernikahan. Jadi di dalam ajaran Islam, nikah adalah suatu ibadah penyembahan dan juga merupakan bagian daripada tujuan penciptaan kita di dunia ini. Oleh Ibnu Katsir menjelaskan bahwa apapun bentuk perintah ibadah dalam syariat Islam itu adalah kembali kepada kita, menjadi kebutuhan kita. Pernikahan adalah kebutuhan kita dalam hidup karena bagian daripada ibadah. Selanjutnya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya ananda kita ini, ya, sedikit banyaknya kita harus mengetahui GBHN, garis-garis besar haluan nikah. Ini pokok-pokok kita pada kesempatan ini tentang pernikahan itu. Nikah dalam Islam jemaah sekalian adalah suatu syariat yang sangat sakral. Dari segi bahasa saja kita sudah bisa memaknai bahwa nikah itu sesungguhnya adalah menyatu. Jadi setiap pernikahan menyatu. Nikah dalam Islam artinya menyatunya laki-laki dengan perempuan,
dengan suatu syariat sehingga hubungan itu dihalalkan. Jadi ada syariat, ada tuntunan yang kita harus lalui sehingga proses itu bisa terjadi. Nah, di dalam undang-undang pernikahan negara Republik Indonesia dijelaskan begini: pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri. Jadi ada peranan, ada tugas nanti, ya, terikat secara lahir dan batin, dan ada peranan suami, ya, dan ada istri. Setelah bertemu suami dan istri itu dijelaskan lagi dalam undang-undang, ya, berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada tujuan. Kalau kita nikah tidak mengetahui tujuan, mungkin kita tak kembang ambing dalam perjalanan hidup kita. Karena pernikahan itu diibaratkan nanti bahtera, ya, bahtera. Kita berlayar di lautan, ya, suami kita sebagai pemegang kendali, kita membantu untuk mengingatkan dan membantunya apa-apa yang diperlukan dalam perjalanan. Maka tujuan pelayaran harus jelas, keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selanjutnya jemaah sekalian, nikah dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat khusus. Apa kalimat khusus pernikahan dalam Islam? Dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 21, wa ahadna minkum mitsaqan ghalidha, dan istri-istrimu telah mengambil perjanjian yang berat denganmu. Ya, ada istilah muncul namanya mitsaqan ghalidha dalam pernikahan ini, jemaah sekalian. Di dalam Al-Qur'an itu mitsaqan ghalidha hanya 3 kali digunakan Allah Subhanahu wa taala, terdapat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama tentang pernikahan yang insya Allah kita langsungkan besok. Yang kedua, perjanjian Allah dengan Bani Israel. Tapi sayang Bani Israel banyak mengingkari perintah Allah, lalu Allah berikan azab. Allah murka. Kenapa dia melanggar mitsaqan ghalidha? Yang ketiga, mitsaqan ghalidha ini Allah gunakan khusus kepada perjanjian para nabi. Makanya tidak ada nabi yang mengingkari perintah Allah. Nah, nikah bisa saja muncul hal yang kita tidak inginkan, dan bisa juga kita mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu pemeliharaan akad nikah ini. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran terutama nada kita, persoalan pernikahan ini dijelaskan lagi di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Terjemahan biasa, ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu agar kamu merasa tenteram dengannya, dan dijadikannya di antara kamu kasih dan sayang. Yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Mari kita perhatikan jemaah sekalian, ya. Inilah tuntunan pernikahan dalam Islam yang disebut dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tentang pernikahan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya. Ulama menjelaskan begini,
Dimanapun kita menemukan ayat di dalam Al-Quran yang menggunakan wa min ayatihi atau an ayatihi, sesuatu yang dijelaskan di dalam ayat itu semakin memudahkan kita semakin dekat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang dijelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 21 adalah pernikahan. Kalau demikian, pernikahan adalah sesuatu yang sangat memudahkan seseorang semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada tuntunan Allah, semakin dekat kepada ketaatan. Kan? Karena sudah memiliki pasangan yang saling mengingatkan nanti. Nah, jadi kalau ada pernikahan yang menjauhkan orang dari tuntunan Allah, justru kemaksiatan yang muncul, tentunya kita tidak kendali sekalian. Ya, ada yang tidak beres dalam pernikahan. Allah sudah jelaskan, ya, pernikahan pasti mendekatkan orang itu kepada Aku. Amin ayati. Orang semakin taat. Nah, oleh karena itu Allah lalu menjelaskan jemaah sekalian, ya, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sebagai pasangan. Ini sih azwaja. Apa artinya pasangan? Ya, ini pasangan pasti berbeda jenis. Ya, laki-laki dan perempuan pasangan. Pasangan saling melengkapi. Segala kekurangan istri itu ditutupi oleh suami. Segala kekurangan suami harus ditutupi oleh istri. Kan saling melengkapi. Itu namanya pasangan. Kalau kita sudah memiliki prinsip hidup seperti itu, suami saya bukan manusia yang sempurna. Kekurangan itu saya yang menutupinya. Kalau kita laki-laki juga harus seperti itu, bahwa istri kita bukan manusia atau wanita yang sempurna, pasti ada kekurangan. Kitalah yang harus menutupi kekurangan itu. Kalau dalam kehidupan rumah tangga saling menutupi kekurangan sebagai pasangan hidup, maka terciptalah kesempurnaan. Tapi kapan? Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita saling memperbesar kekurangan, maka susah kita menemukan ketenangan hidup. Kepada orang suka menceritakan kekurangan istrinya diumbar, apalagi sekarang ada banyak media handphone, ya, HP. Seringkali ada orang suka mengangkat persoalan rumah tangga di dalam media, ya, Facebook kah, WA kah, Twitter kah, ya, Instagram kah, dan seterusnya. Itu jangan sekali-kali kita lakukan. Ya, bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru bisa menambah masalah. Ya, jangan angkat di media sekali. Mari kita mencari jalan terbaik kalau memang ada permasalahan. Karena kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan mulus, ibadah kita berlayar. Kadang ada badai, ada angin, ya. Disitulah kita harus sabar menghadapinya dengan senantiasa mengharapkan keridaan Allah, keberkahan Allah. Semakin kita dekat kepada Allah dengan ketaatan memohon kepadanya melalui salat fardu dan salat sunnah yang harus kita minta melalui. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saling menutupi kekurangan. Inilah tugas Anda nanti. Biasanya kalau awal-awal pernikahan belum jelas kekurangan suami kita, nanti telah berjalan beberapa waktu baru jelas. Tutupilah kekurangan suamimu itu. Mungkin suami kita sedikit-sedikit emosi, bagaimana kita tampil untuk memberikan kesenangan? Sampaikan dengan bahasa yang halus. Makanya dalam ajaran Islam, hubungan suami istri itu dikatakan muasyarah bil ma'ruf, hubungan yang baik sesuai tuntunan agama. Selanjutnya jemaah sekalian, setelah kita dipertemukan pasangan ini, ya, aswaja li, akibat pertemuan itu taskuno ilaiha,
maka kamu memperoleh taskunu ilaiha, dengan adanya pasanganmu itu. Biasa kita katakan sakinah, ada ketenangan dalam hidup kita. Jadi setiap rumah tangga harus menjadikan kita tenang, karena sakinah itu sakana, ketenangan dalam hidup. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini Allah menggunakan litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Ini ada maknanya. Suami harus merasa tenang ketika berada di samping istrinya. Istri harus merasa tenang dan senang ketika berada di dekat atau di samping suaminya. Ini namanya litaskunu ilaiha, bukan litaskunu fiha. Selanjutnya jelas sekalian, agar ketenangan hidup berumah tangga dapat kita pertahankan, karena mempertahankan suasana yang indah dalam rumah tangga itu yang harus suasananya. Nah, Allah memberikan dua potensi jelas sekalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dijadikannya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Ini yang harus saya perjelas. Allah menggunakan mawaddah. Apa artinya mawaddah? Cinta yang muncul hanya karena faktor penampilan fisik, cinta yang muncul karena secara lahiriahnya, daya tarik hanya karena secara fisik. Inilah mawaddah sekali. Jadi mawaddah sangat dibutuhkan. Kalau demikian, penampilan yang menarik juga mempengaruhi ketenangan hidup, jelas. Kayaknya Rasulullah memberikan gambaran, istri yang baik adalah idza ra'aitu hasyaratka, jika ia dipandang oleh suaminya, maka suaminya semakin bergairah karena berpenampilan yang menarik. Ya, jadi dengan mawaddah ini jemaah sekalian, kalau kita sudah menjadi status istri, terutama nanda kita yang mohon maaf, yang sampai saya sebut namanya karena panjang-panjang tadi saya ingat, ya. Kalau kita sudah berubah status nanti jadi istri, tingkatkan mawaddah, penampilan yang menarik terus di hadapan suami. Jangan hanya ke pesta pakai yang menarik, pulang ke pesta pakai yang biasa. Kalau dulu misalnya kita hanya berdandan di depan kaca, saat ku tenggelam dalam sendu, waktu pun enggan untuk berlalu. Ku berjanji untuk menutup pintu hatiku, entah untuk siapapun itu. Semakin kulihat masa lalu, semakin hatiku tak menentu. Tetapi satu sinar terangi jiwaku saat ku melihat senyummu, dan kau hadir merubah segalanya menjadi lebih indah. Kau bawa cintaku setinggi angkasa, membuatku merasa sempurna dan membuatku utuh untuk menjalani hidup berdua denganmu selama-lamanya. Kaulah yang terbaik untukku. Kini ku ingin hentikan waktu bila kau berada di dekatku. Bunga cinta bermekaran dalam jiwaku, kan ku petik satu untukmu, dan kau hadir
kasihku, satu janjiku, kaulah yang terakhir bagiku. Sekadar harapan, dan juga harapan ini bukan sekadar hayalan. Biarkan ku menjaganya sampai berkerut dan putih rambutnya, jadi saksi cintaku padanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain.
Ada sih. Iya. Rahman. Mic-nya nggak bisa. Iya. Jangan dipakai mic kalau iya. Anu bisa aja penyerang anu bisa. Jabat tangan kita atasnya, jabat tangan kita atasnya. Ya. من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون Untuk menikahkan anak perempuan saya yang bernama Andi Citra Putri Andi Aswida Sadi binti Andi Asdar Mahar dengan mahar dengan laki-laki yang bernama Rahman bin Ati dengan mahar sebuah gelang emas ya. sebuah gelang emas tunai karena Allah. Dengan ini saya terima perwalian Bapak Andi Asdar untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Andi Aswida Sari Citra Putri binti Andi Asdar dengan seorang laki-laki yang bernama Rahman bin Akil dengan mahar sebuah gelang emas dibayar tunai. Mudah-mudahan amanah ini bisa dilaksanakan sebaik Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa ba'du fa anna Allah ta'ala ahalla an-nikah wa nadaba ilayhi wa harrama as-sifaa wa wala alayhi wa qala ta'ala wa la taqrabu az-zina.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, Al-Fatihah. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. tiada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi pula Dan saya bersaksi pula Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Saya panggil nama tak, wahai Rahman bin Akil. Maaf dibalik ya. Ya. Iya. Saya nikahkan Andi Aswidia Sari Citra Putri binti Andi Astar Firdaus dengan engkau dengan mahar sebuah gelang emas tunai karena Allah. Coba jawab, coba jawab saya tadi. Saya terima nikahnya Anda Aswidia Putri binti Andi Astar Firdaus dengan mahar sebuah gelang emas. Begini dulunya, saksi. Ya. Perbaiki ya. Biasa saja. Wahai Rahman bin Akil, Iya. saya nikahkan Andi Aswidia Sari Citra Putri binti Andi Astar Firdaus dengan engkau yang oleh karena walinya telah menyerahkan perwaliannya kepada saya dengan mahar 1 2 gelang emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andi Aswidia Sari Citra Putri binti Andi Astar Firdaus dengan mahar sebuah gelang emas dibayar tunai karena Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan hamdan tajihin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu bainahum ma tayyibal kabir wa bil ijabati jadir. Allahumma inna nas'aluka allafa qalban Rahman bin Akil wa baina qalbah Andi Aswidia Sari Citra Putri binti Andi Astar Firdaus kama allamta Adam wa Hawa ila Adam wa kama allamta Ibrahim ila Hajar wa Hajar ila Ibrahim wa kama allamta Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila Khadijatul Kubra wa Khadijatul Kubra ila Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nas'aluka bainahuma mahabbatan jamma wa mahabbati Salifa ila Yusuf wa Yusuf ila Salifa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wahai Rahman bin Akil, Iya. saya nikahkan Andi Aswidia Sari Citra Putri binti Andi Astar Firdaus dengan engkau yang oleh karena walinya telah menyerahkan perwaliannya kepada saya dengan mahar 1 2 gelang emas tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andi Aswidia Sari Citra Putri binti Andi Astar Firdaus dengan mahar sebuah gelang emas dibayar tunai karena Allah. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan tajihin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Lama sudah ku menanti, banyak cinta datang dan pergi,
tapi tak pernah aku senyaman ini. Mungkin dirimulah cinta sejati. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Tak akan ku ragu lagi, ku jaga sampai ke ujung nadi. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Cintamu senyaman mentari pagi, seperti pelangi selalu ku nanti. Cintamu tak akan pernah terganti, selamanya di hati. Aku bahagia milikimu seutuhnya. Takkan ku sia-siakan lagi, buat hidupku lebih berarti. Pernah terlintas untuk tinggalkan kamu jauh dariku, kasihku, karena aku milikmu, kamu milikku, separuh nyawaku. Hidup bersamamu, berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti, sehidup semati. Mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Takkan pernah ku lupa kamu yang ku cinta, dari ujung kaki hingga ujung kepala. Aku ingin
yang ku mau, belahan jiwaku, kamu masa depanku. Berdua kita lewati, meski hujan badai takkan berhenti. Sehidup semati, mentari pun tahu ku cinta padamu. Percaya aku takkan kemana-mana, aku kan selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya aku takkan kemana-mana, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Teman bahagia. Setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Percaya aku takkan kemana-mana, selalu ada, temani hingga hari tua. Percaya setia akan ku jaga. Aku milikmu, kamu milikku, aku kan selalu ada hingga di hari tua. Percaya, setia akan ku jaga, kita teman bahagia. Padaku ini bukan nafsuku, perasaan yang utuh dari dalam hatiku. Percaya kataku, ini bukan akalku, keinginan yang tulus untuk dapatkan hatimu. Ini cinta, bukan yang lainnya. Ini cinta, bukan yang lainnya. Tatap jelas mataku, jangan ragukan itu. Lihat dalam mataku, kaulah lamunan itu. Ini cinta, bukan yang lainnya. Ini cinta, bukan yang lainnya. Percaya padaku, ini bukan nafsuku, perasaan yang utuh dari dalam hati.
hatiku. Senandung rindu terukir sebagai tanda ikatan cinta yang suci. Penantian pun berakhir kala dua hati berikrar janji. Berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna. Hadirmu telah melengkapi, bersama berdua bahagia. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurganya. Percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Ku berikan hati ini, Berikan hati ini, walau ku sadar ku bukanlah sempurna. hadirmu telah melengkapi, bersama berdua bahagia. Ku bersyukur cinta Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurganya. Ku percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu. Ku bersyukur atas rasa cinta ini yang telah Dia berikan, yang kan menuntunku untuk ke syurga. Percaya ku telah tercipta untukmu, berdua bersauh mesra dan sakinah bersamamu.